Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang senantiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Lalu mungkin saudara berkata, loh kalau Tuhan mempersiapkan yang terbaik, kenapa saya menghadapi tantangan, kenapa saya menghadapi masalah? Selalu saya ingatkan bahwa tantangan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak dapat menjadi alasan bahwa Tuhan tidak baik dalam hidup kita. Karena Alkitab sudah berkata, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Nah, kalau sudah bertanya apa buktinya bahwa dia selalu mempersiapkan yang terbaik? Yang pertama, bukti bahwa dia selalu mempersiapkan yang terbaik, dia tinggalkan sorga supaya kita dapat diselamatkan. Bayangkan, dia Allah yang Maha Kuasa, kata Alkitab, mau mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan rela menjadi hamba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kekristenan menjadi agama yang banyak ditertawakan orang, karena orang akan berkata kekristenan agama yang sangat tidak logis. Masa Allah menjadi manusia? Pertanyaan saya sebetulnya sederhana, di mana tidak logisnya? If we call him God, kalau saya menyebut dia Tuhan, apa artinya? Dia sanggup lakukan segala perkara, dia absolut dalam segala keputusannya. Dia mau jadi manusia kek, dia mau jadi kelelawar kek, dia mau jadi macan kek, dia mau jadi angin, dia mau jadi gunung, dia mau jadi batu. Dia berhak menentukan apa saja. Dia berdaulat, dia mutlak, dia absolut. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukti bahwa dia mempersiapkan selalu yang terbaik. Dia tinggalkan sorga buat kita supaya dapat menyelamatkan kita. Karena kalau Allah dalam bahasa kemuliaan berbicara dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka manusia tidak akan bisa mengerti. Itu sebabnya Allah sendiri turun menjadi sama dengan manusia, mengerti kelemahan kita, mengerti penderitaan kita, menyapa kita dalam anugerahnya, dan memberi kepastian buat kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya tidak ada alasan buat kita untuk berkata bahwa Tuhan tidak baik. Dia selalu mempersiapkan yang terbaik. Sebagai buktinya, yang pertama, dia tinggalkan sorga bagi keselamatan kita. Yang kedua, sebagai bukti bahwa dia selalu mempersiapkan yang terbaik, bahwa dia mati untuk kepastian kita menjadi warga kerajaan sorga. Itu sebabnya waktu dia mati, curahkan darah sampai tetes darah yang penghabisan. Oh, beritanya luar biasa, sudah selesai. Dia memproklamirkan sebuah kepastian bahwa harga yang harus dibayar untuk kita menjadi warga kerajaan sorga sudah diselesaikan seluruhnya. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas bukti bahwa dia mempersiapkan yang terbaik buat kita. Dia tinggalkan sorga bagi keselamatan kita. Yang kedua, dia mati untuk kepastian kita, agar kita layak menjadi warga kerajaan sorga, hidup dalam anugerah dan kemuliaannya. Dan yang ketiga, saya pelajari bukti bahwa dia selalu mempersiapkan yang terbaik. Dia mengutus Roh Kudusnya
untuk menjadi penolong buat kita. Itu sebab Yesus berkata, aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadi penghibur, yang akan mengajarkan kamu, yang akan mengingatkan kamu akan seluruh kebenaran. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukti bahwa dia selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Yang pertama, dia tinggalkan sorga. Yang kedua, dia mati untuk kita. Yang ketiga, dia mengutus Roh Kudus bagi kita. Dan akhirnya dia mempersiapkan tempat di sorga, lalu akan datang kembali untuk menjemput kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kekristenan punya kepastian tentang sorga, karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu sebabnya berani saya katakan bahwa Yesus bukan penyebar agama, karena tidak pernah sekalipun dia berbicara tentang masuklah agama Kristen. Tetapi berulang kali dia berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Mari ikut aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus adalah jalan yang sempurna supaya kita beroleh kepastian sorga. Sehingga tantangan boleh ada, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah mundur tinggalkan Yesus. Bodoh orang yang tukar Yesus hanya untuk seorang pria gagah. Bodoh orang yang tukar Yesus hanya untuk seorang wanita cantik. Bodoh orang tukar Yesus hanya untuk kedudukan dan kejabatan, karena semuanya akan berlalu. Suami gagah, istri cantik, bahkan semua kehebatan, kekayaan dapat berlalu, tapi kasih Kristus dan keselamatan yang dia sudah selesaikan buat kita kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengkhususkan yang terbaik. Wah, luar biasa. Karena Allah selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Biarlah kita buat Tuhan selalu akan menghususkan yang terbaik. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang menghususkan yang terbaik, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal 18, Bilangan 18 ayat yang ke-21, Bilangan 18 ayat 21 sampai 32. Demikian firman Tuhan, Bilangan 18 ayat 21 sampai 32. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa lagi, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel.
dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan sisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu perhatikan mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikian kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Ayat yang ke-32, saya ulangi sekali lagi. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Apapun yang kita berikan, kita harus mengerjakan dengan yang terbaik. Karena itu setiap kita harus mengerjakan apa saja untuk Tuhan dengan yang terbaik, bukan cuma dengan persembahan. Segala yang kita kerjakan buat Tuhan dengan yang terbaik. Saya pelajari ada beberapa prinsip yang harus kita mengerti. Yang pertama, karena kita berdosa jika kita tidak mempersembahkan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita sadari, bahwa Tuhan kita memberikan yang terbaik. 90% dari yang terbaik saja kita berikan, kita berdosa. Kenapa? Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi kalau kita tidak mengerjakan sesuatu dengan yang terbaik buat Tuhan, sebenarnya kita berdosa. Yang kedua saya pelajari, karena jika kita tidak mengerjakan yang terbaik, kita itu menghina dan merendahkan Tuhan. Kita mempermainkan Tuhan. Bayangkan, dari pihak Allah kita selalu minta yang terbaik, tetapi dari pihak kita setengah-setengah. Allah tidak minta yang paling sempurna, tapi yang terbaik dari kita. Yang ketiga saya pelajari, karena jika kita tidak mengerjakan yang terbaik, kita namanya tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Kita sudah begitu banyak terima yang terbaik dari Tuhan, masakan kita akan berbuat seenaknya kepada Tuhan. Dan akhirnya yang keempat saya pelajari, karena jika kita tidak mengerjakan yang terbaik, kita sendiri yang rugi. Karena justru kalau kita mengerjakan dengan yang terbaik, diberkati, ditambah-tambahkan lagi, lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengerjakan yang terbaik, bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Karena dengan kita mengerjakan yang terbaik, segala yang terbaik akan Tuhan lipat gandakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang butuh mujizat dan kuasa Tuhan, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kuasa Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan boleh terus terjadi, sehingga kami bebas dari segala hal yang buruk, tapi kami hidup selalu menghususkan yang terbaik, karena Tuhan selalu menyediakan terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.